terakhir nih, kalau Enno Lerian tadi kita puterin videonya dia nyanyi waktu masih kecil. Sekarang ternyata anaknya udah 19 tahun ya. Ini ada postingannya nih. Ini anak kamu tinggalnya di Bandung ya? Di Bandung. Di Bandung sama lagi bapaknya. Kuliah. Kebetulan pas lagi SMA memang dia pindah ke Bandung, tinggal sama ayahnya. Tapi sekarang dia kuliah, ngekos. Jadi gak tinggal sama ayahnya juga Nggak ya? tinggal sama ayahnya. Nih, rasanya baru kemarin foto-foto di slide kedua itu diambil, ada lagi slide keduanya. Ternyata hari ini anaknya udah 19 tahun aja. Seni banget ternyata, waktu berlalunya cepat sekali. Kakak udah semakin dewasa dan sudah punya kehidupan sendiri, dan Bunda di sini hanya mampu menemani dalam balutan doa. Hal yang paling Bunda sesali adalah waktu kakak kecil Bunda nggak bisa 100% hadir di masa itu. Kalau boleh minta waktu kembali, ingin bawa kakak kemanapun Bunda pergi. Ada apa pada saat itu? Kan Mas waktu pas dia lahir kan memang masih kecil kan. Ya bisa dibilang masih muda banget lah. Makanya kenapa kalau misalnya banyak yang tanya gitu. Karena kebetulan kan sekarang tuh ada beberapa followers aku tuh yang kayak ngeliat gitu kan. Maksudnya kayak kok bisa jauh, bisa deket banget umurnya sama anaknya gitu. Emang nikah umur berapa? Nikah umur 19. Mungkin kalau misalnya pas lagi generasi aku tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Dan punya anak umur 20 tahun itu gak mudah banget. Sampai akhirnya bisa dibilang ya lebih sering diurusin sama mama, aku yang kadang-kadang kerja, yang syuting ketemu Sinta Bahir gitu kan FTV. Jadi memang banyak banget lah kegiatan-kegiatan yang nggak bisa dilakuin sama Bumi waktu itu. Pada saat kamu kan di umur 20 masih harus kerja kan, menghidupi Bumi juga gitu ya. Terus ya kamu juga masih muda, masih pengen main Pasti. gitu apa segala macam. Pada saat itu sempat juga terasa feeling rasa bersalah itu ada? Banget sih, luar biasa. Mungkin sebenarnya gini ya, ngerasa bersalahnya pas lagi di umur itu kayaknya enggak. Tapi pas begitu udah pisah sama ayahnya mungkin baru ngerasa bersalahnya tuh luar biasa. Karena pas lagi umur 20, pas lagi punya Bumi, lebih ke egois. Anak umur segitu gimana ya? Senang-senangnya main kan sebenarnya. Lihat Mau menang sendiri ya. Iya, lihat teman-teman tuh kayak ada yang kuliah, ada yang baru lulus kuliah, ada yang masuk pekerjaan. Sedangkan ibaratnya kayak gue, ya Allah, mikirin ini gimana nyusuin anak, satu sakit banget, bega apalah segala macam, nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak gimana sih rasanya gitu kan ya, bener-bener kayak menyalahi keadaan, terus kayak nggak terima, tapi mau nggak mau ya lo harus ngadepin kayak gitu sih. Jadi memang ya luar biasa. Tapi ngerasa bersalahnya tuh pas udah pisah sama bapaknya gitu kan. Kadang-kadang kan kerja FTV-an, kan kalau FTV kan kita kan keluar kota kan waktu itu kan berapa hari nggak nemenin Bumi, antar jemput Bumi sekolah. Pas lagi Bumi ada sekolah di sekolahnya nggak bisa hadir. Bumi ikut lomba bola nggak bisa nemenin. Ya kayak gitu-gitulah. Kalau misalnya Bumi ada acara apa, karena lagi ikut stripping, pulang pagi, jadi mau nggak mau anaknya beraktivitas, ibunya lagi tidur. Jadi ada rasa-rasa kayak gitu loh, tau kan Koros yang benar-benar nggak, ya gitulah. Dan rasanya. waktu emang nggak bisa kembali lagi Waktu gitu. nggak bisa kembali. Bumi waktu itu sempat apa, ngomong apa gitu yang membuat kamu makin dek gitu, ada nggak? Bumi ini anaknya baik banget, dia nggak demanding, dia ini pengertian sekali gitu ya. Dia pengertian banget dengan kondisi bundanya. Sampai detik ini dia nggak pernah nuntut apapun, dia nggak pernah minta apapun. Dia seperti sadar dengan sendirinya gitu ya, dengan kondisi orang tuanya berpisah, dia sadar dengan sendirinya bahwa oh ibunya tuh seperti ini gitu ya. Jadi dia bener-bener, makanya aku bersyukur banget punya Bumi, karena ternyata Bumi tuh anak yang pengertian banget ya gitu. Tanpa dia harus ngasih tahu ke aku, tanpa Bun aku tuh pengen begini-begini, enggak. Tapi dia pengertian banget. Walaupun ada transisi di mana masa-masa dia kayak ada sesuatu yang dia pengen sampaikan tapi dia nggak bisa nyampein gitu ya. Akhirnya ya kadang-kadang kan yang namanya juga anak remaja, ada waktunya lagi stres, ada yang tiba-tiba badannya nggak terima, terus nggak nyaman di perutnya, lebih ke situ-situ aja sih. Oh, jadi stresnya kelarinya ke sakit. stresnya ke Nyimpen badan. karena anak cowok mungkin Iya, ya. lebih Kalau anak nyimpen. cowok kan Karena nggak kurang, bukan nggak kayak kita ekspresif ya. Kalau anak cowok kan lebih mendem ya. Apalagi dia ngelihat mungkin pas lagi kecil, mak gue jarang di rumah gitu kan, gue takut mau ngomong apa juga salah gitu Kalau kan. kamu ingin menyampaikan lagi yang secara personal gitu, udah pernah belum? Kamu ngomong apa? Sering sih. Ngomong apa? Karena memang kebetulan kan aku deket banget sama anakku, sama Bumi gitu ya. Jadi aku selalu menyampaikan, maksudnya kayak keadaannya memang tidak seindah itu. Jadi memang ya. Gimana cara kamu ngomongnya gimana? Kamu ngomongnya gimana? Udah didada-dadain. Biarin aja. Udah nggak fokus gue ngomongnya. Nggak usah dada-dada. Dadain balik ya. Ngomong apa? Ngomongnya gimana? Yang masih sih apa ya? Ya aku minta maaf sih sama kakak, pengen minta maaf banget sebesar-besarnya semua kejadian masa lalu yang mungkin nggak bisa 100% seperti yang aku lakukan ke adik-adiknya gitu kan, karena memang keadaannya berbeda. Ya pengennya sih kakak Bumi mengerti ya gitu, walaupun aku tahu banget kakak Bumi ngerti gitu. Soalnya kakak Bumi tuh hebat banget,
kuat banget hatinya. Mudah-mudahan kakak Bumi selalu kuat hatinya, selalu bisa menerima dan kakak Bumi bisa memaafkan Bunda. Itu aja sih. Yang namanya urusan anak tuh mesti ya. Itu memang harta yang berharga sekali. Aku rasa Sinta Bahir juga punya pengalaman yang kurang lebih Iya, sama. banyak lah kalau makanya kalau cerita tentang anak itu kita tuh udah nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Anaknya sama-sama laki juga. Iya. Sama laki ya kan, Bo. Aduh. Ibunya kerja juga. Oh iya, aku sering tinggalin anakku. Oke. Sebel. Sekarang ini Ada lagi dong. ibu-ibu dengan anak laki. Sekarang kita undang bapaknya. Bapaknya anak-anak yang lain dan suaminya istri yang lain. Kita lihat ini profilnya Ferry Salim berikut ini. Ferry Salim, aktor, model, sekaligus presenter berusia 55 tahun yang mengawali karir sebagai model tahun 1990 ini pernah membintangi film Cabaukan tahun 2002 sebagai Tan Peng Liang hingga masuk nominasi The Best Actor di Festival Film Asia Pasifik dan aktor favorit dalam Festival Film Bali. Pria yang pernah kuliah di The Art Institute of Seattle ini sudah 26 tahun menikah dengan Mary Prakasa dan dikaruniai 3 anak yaitu Brandon Salim, Brenda Nabila Salim, dan Raul Sebastian Salim. Brandon mengikuti jejaknya sebagai aktor dan kerap dibilang mirip oleh netizen, bahkan gaya dan fotonya kompak. Pria yang kerap memposting foto dengan caption dan location lucu ini juga sering memposting momen romantis bersama istri dan anak hingga disebut family man. Benarkah Ferry Salim membebaskan anaknya dalam pergaulan? Dan seperti apa tips rumah tangga harmonis ala Ferry Salim? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, sudah bersama dengan Ferry Salim ya, Ferry Salim. Oke, tadi ketemu langsung Salim ya. Langsung pada salim ya kayaknya. Aduh. Oke, kamu dihapis oleh ibu-ibu semuanya, ada 3 ibu-ibu ya di sini, semuanya harus menjawab dengan jujur apa adanya. Pertanyaanku, apakah jawabannya fitnah atau fakta? Ferry Salim, fitnah atau fakta? Kamu kalau posting foto bareng keluarga gitu, captionnya tuh sweet banget gitu ya, biar citranya itu seperti family man, padahal aslinya kamu itu mah receh banget dan suka banget ngejailin keluarga kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya. Ini nggak cuma keluarganya dijailin, emang teman syutingnya aja juga suka dijailin ya kan? Itu kan kalau misalnya orang ngelihat ya, bilang, Instagram lu tuh sweet banget Iya. gitu ya. Gue bilang kan itu cuma lu ngeliat di Instagram aja, belakangan lu nggak tahu. Gua bilang gitu, ya kan? Iya. Makanya itu fakta yang tadi bilang. Terus fotonya juga bagus gitu ya, fashionnya bagus. Ini aku pengen tahu deh, Bapak tuh ada foto OOTD-nya gitu, emang harus ganti-ganti set baru Ini yang difoto namanya gitu makin ya. tua makin keren ya. Atau apa sih, emang sehari-hari begini dandannya? Enggak ya, memang ya udah begitu gitu, maksudnya udah kayak gini Udah gitu. gitu setelannya. Kayak bangun tidur aja udah keren gitu Bukan ya. gara-gara mau Bangun tidur gue jelek banget. Kata bini gue begini, orang lain nggak ngeliat aja lo bangun tidur. Karena muka gue jelek banget. gitu. Tolong dong istrinya fotoin. Kalau mau tidur kita pengen lihat, kita tahu ya. Tuh kan lihat tuh. Kadang gue berpikir tentang kecepatan membelanjakan uang seringkali tidak sebanding dengan mencarinya. Ya ini curhat banget ya Pak ya. Kita nyarinya setengah mati, buangnya bisa satu hari. Ada lagi kan dia bikin video-video juga receh-receh banget. Itu idenya dari mana sih? Dari Bapak sendiri? Iya. Bapak sendiri? Iya. Anak-anak komentar apa? Anak-anak udah tahu kan, jadi cuek aja gitu. Brandon. Paling kadang-kadang dia suka malu-maluin banget sih, Det. Gitu. Oh gitu, anak-anak udah gede-gede ya Ih, semuanya. receh gitu. Betul. Bapak banget pasti ngomong. Kalau gue bercanda tuh garing banget sih, Det. Bercandaan bapak-bapak banget sih gitu ya. Tetap semangat guys, karena biaya nikah mah. Siapa nih yang tersinggung? Fotonya keren lah, ini istri yang motretin, benar? Atau naruh handphone sembarangan? Jadi kalau misalnya foto-foto itu, kalau misalnya gue lagi jalan bareng sama bini gue berdua liburan, ya yang fotoin bini gue gitu. Tapi kalau sama anak gue yang fotoin. Tapi kadang-kadang pakai ada temen juga gitu. Oh, nggak pernah selfie? Bisa aja orang ketemu di jalanan gue suruh foto gitu. Gitu? Serius? Beneran. Terus ini kan Anak angle-nya perempuan bagus. gue sampai bilang begini, Dad, itu suruh orang lain foto tapi kok bisa bagus? Gue yang atur angle-nya. Oh, kita tanya dong tips angle ya kan? Ya gimana tuh angle yang bagus Iya, tuh gimana? misalnya gue baru kenalan sama lu, ketemu di jalannya. Oke, Ini kan bagus nih, kayaknya gue pengen foto di sini. Terus? Sorry, boleh tolong fotoin saya nggak? Boleh. Ini handphonenya ya. Terus? Mbaknya di sebelah sini. Oh gini, selfie. Ya. Angle agak ke bawah, Mbak. Gini. Agak ke bawah, Mbak. Angle-nya. Saya di sini ya, Mbak ya. Oh, Oke. gini. Oke, Kayak gitu, gini. iya. Ah, kameranya atas ke Kurang bawah. ke bawah dikit. Kurang ke bawah lagi. Oke. Udah gini. Oh, gini. Terus lu cekrek kan? Lu cekrek. Gua walaupun minta tolong tetap aja cerewet. Coba saya lihat dulu. Mbak, kurang keselang dikit. Untung kalau saya ketemu begitu. Mas, kalau saya ketemu gitu. Mas, kayaknya lebih bagus kalau Mas, aku mundur
dikit ya Mas. Mundur. Kabur handphonenya. Nah iya itu. Gue juga lihat-lihat nggak berani gue sembarangan suruh orang ya. Takutnya dibawa kabur handphonenya. Oh gitu, tapi dari anak sama istri yang mana yang paling bagus? Brenda apa? Yang paling bagus tuh Brenda. Brenda paling bagus. Dia tahu angle gitu. Oh, tahu angle ya. Kalau Brandon? Brandon suka maunya yang kayak dia maunya tuh yang realita gitu. Oh, jadi jelek dong. Gimana sih? Dia maunya yang realita. Jadi mau hasilnya gitu. jelek ya jelek gitu. Emang begitu dia bilang. Emang jelek kan katanya gitu. Rese banget ya. Oke, lanjut Vita atau fakta Eno. Kalau kamu itu posesif banget ke anak kamu, yang Bumi terutama, yang udah punya pacar. Karena kalau kamu lagi jenguk Anaknya dia, udah yang punya pacar. anak dia 19 tahun. Gokil. banyak anak-anak sekarang ada Iya, yang udah punya makanya. pacar. Hari gini semua anak-anak dari SD juga udah pada punya pacar. Iya sih. Kamu harus ketemu sama pacarnya benar, Vita atau fakta? Udah. Aku sebenarnya kalau harus ketemu sih fakta. Nasehatin Belum ditanya. awal. Dia belum ditanya udah jawab dulu ya. Maunya fakta. Kamu nasehatin Bisa apa? semuanya gue tahu. Kamu nasehatin apa tuh anak cewek? Kamu. Oh, kalau anak ceweknya sih enggak sih. Cuman yang pernah terjadi waktu sebelumnya, ini tuh mantannya ya, bukan yang sekarang ya. Oh, ini mantan. Jangan dipasang ya. Beda lagi, beda lagi. Dia udah punya pacar, kasihan pacarnya. Kalau lihat foto ini Mohon yang maaf, ini dipasang, foto bukan pacarnya yang dulu. Berapa Oke. bulan yang lalu, oke? Ya 6 bulan yang lalu lagi. Baru bentar banget terus. Kalau aku sih cuman ngasih tahu ke ceweknya sih ya apa aja, maksudnya kayak cuman kenalan doang, kenapa mau sama Bumi. Tapi gue lebih ngajakin ngomong Buminya malah, karena dia kan laki-laki ya. Maksudnya dia harus hormatin perempuan, harus tanggung jawab, jangan macam-macam ini anak orang, Jadi kalau ngajak makan, siapa yang bayar? minta emaknya sih. Oke, duit emaknya. Kalau Ferry kan tuh anaknya laki sama perempuan. Nasihat ke anak laki ke Brandon apa tuh kalau dia udah punya pacar belum sih? Udah punya belum? Nggak tahu. Kan lu lebih tahu biasanya. Ya, aku lagi nggak ngikutin ya, agak miss ya sama Brandon udah lama. Tadi aku dengar katanya udah punya pacar. Udah. Artis ya? Bukan. Oh bukan, oke. Nasihatnya apa buat Brandon? Kalau Brandon itu gue selalu bilang, gue sama bini gue bilang sama dia bahwa kamu tuh kalau pacaran jangan mempermainkan wanita. Gitu. Dengar tuh para laki-laki di luar. Ya, para laki-laki di luar. Tunggu, gongnya belum gongnya. Emang ada? Karena aku selalu curiga kalau sama Ferry Salim. Nggak ada. Iya, gue selalu bilang begitu. Jangan mempermainkan wanita. Kemudian kalau memang lu udah nggak cocok, kalau mau mutusin gitu ya, lu harus jantan. Lu harus ketemu dan bilang bahwa kita kayaknya udah nggak bisa terusin nih. Setuju. Jangan ditinggal begitu aja, nggak boleh. Ghosting. Dan Setuju digantung. banget, jangan cuma lewat WA ya. Benar. Setuju nih, dua wanita cantik ini setuju. Tiga orang. Tiga wanita cantik. Aku tukang foto. Habis dia kan host ya, jadi suka bingung gitu. Terus apa lagi? Terus itu aja sih. Itu yang penting ya. Yang penting itu. Jadi kamu nggak pernah nge-ghosting cewek, nggak pernah ya? Lupa udah lama. Tapi yang jelas ya, kalau menurut gue ya, mantan gue itu dulu ya. Mantan-mantan, tapi banyak juga Dulu mantan-mantannya. ya. Mereka itu pembohong. Kenapa? Karena ketika diputusin mereka akan bilang, saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Ternyata Sekarang mereka masih pada hidup. Itu kan ancaman doang ya kan. Baik, Sinta Bahir, Vita atau fakta? Kamu sebenarnya udah capek jadi janda dan pengen buru-buru nikah lagi karena ingin ada yang memberi kamu nafkah. Dan kamu ingin jadi ibu rumah tangga aja kalau udah punya suami. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumi.